Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai penanganan data survei tanah pada mata kuliah survei tanah, erosi dan perencanaan konservasi dengan dosen pengampu sendiri yaitu Dr. Laode Hadini SPD MSI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arsan Saim sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Berikut nama kelompok 6 sendiri yaitu saya sendiri Arsan Saim dengan NIM R1B122002. Kemudian ada Cindy. Yang ketiga ada Abdul Muhammad Awal Alif. Yang keempat ada Alicia Febrianti dan yang terakhir adalah Sarman. Masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Survei tanah adalah suatu proses pengamatan, pengukuran, pengambilan sampel dan analisis terhadap tanah di suatu area tertentu dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai karakteristik dari potensi tanah tersebut. Data hasil survei tanah merupakan aset berharga yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari perencanaan tata ruang, pertanian, hingga konservasi lingkungan. Penanganan data yang tepat dan sistematis akan menghasilkan informasi yang akurat dan relevan. Makalah ini akan membahas secara detail mengenai penanganan data hasil survei tanah, mulai dari penamaan tanah hingga pembuatan peta tanah. Setelah proses pengumpulan data survei tanah di lapangan, langkah selanjutnya adalah penanganan data. Penanganan data yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat dan relevan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan tata ruang, pertanian, dan juga lingkungan. Tahapan klasifikasi tanah, pembuatan kisaran sifat tanah, analisis laboratorium contoh tanah, dan pembuatan peta tanah. Masuk ke poin pertama yaitu A. Penanganan data hasil survei lapangan. 1. Penamaan tanah atau klasifikasi tanah. Penamaan tanah sendiri adalah suatu proses pengelompokan tanah berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia, dan mineralogi yang dimiliki. Tujuan klasifikasi tanah tersebut adalah yaitu satuan yang lebih mudah dipahami dari yang dibandingkan. Beberapa sistem klasifikasi tanah yang umum digunakan antara lain USDA Soil Taxonomy, yaitu sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat. Sistem ini didasarkan pada sifat-sifat morfologi, fisik, kimia, dan mineralogi tanah. World Research Base for Soil Resource atau WRB, sistem klasifikasi tanah internasional yang dikembangkan oleh Food and Agriculture Organization (FAQ). Sistem ini lebih menekankan pada proses pembentukan tanah dari hubungannya dengan lingkungan. Langkah-langkah dalam penamaan tanah sendiri yaitu dari analisis lapangan terlebih dahulu, yaitu mengumpulkan data morfologi, fisik, kimia tanah dari setiap profil tanah. Yang kedua, penentuan horizon, mengidentifikasi dan mendeskripsi horizon tanah. Yang ketiga, penentuan kelas tanah, yaitu mengklasifikasi tanah ke dalam kelas tanah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam sistem klasifikasi yang digunakan. Yang terakhir, penentuan satuan peta tanah, yaitu menggabungkan profil-profil tanah yang memiliki sifat yang sama ke dalam satuan peta tanah. Baik, mungkin itu sedikit presentasi dari saya. Saya kembalikan ke materi kedua. Terima kasih.
B. Pembuatan kisaran sifat tanah. Kisaran sifat tanah adalah rentang nilai sifat-sifat tanah dalam suatu satuan peta tanah. Informasi ini berguna untuk mengetahui variabilitas sifat tanah dalam suatu area dan untuk perencanaan penggunaan lahan. Cara membuat kisaran sifat tanah. 1. Mengumpulkan data sifat tanah dari semua profil tanah dalam suatu satuan peta tanah. 2. Hitung statistik deskriptif, menghitung nilai rata-rata, standar deviasi minimum dan maksimum untuk setiap sifat tanah. Visualisasi data, membuat grafik atau tabel untuk memperlihatkan distribusi sifat tanah. Dua, macam analisis laboratorium contoh tanah. Analisis laboratorium merupakan salah satu bagian penting dalam survei tanah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat kimia, fisik, dan meteorologi tanah secara lebih detail. Beberapa jenis analisis laboratorium yang umum dilakukan antara lain: analisis fisik, tekstur, struktur, berat, jenis, porositas, dan kadar air. Kedua, analisis kimia, pH, kapasitas tukar cation, bahan organik, dan kandungan unsur bara. 3. Analisis mineralogi, identifikasi jenis mineral penyusun tanah. 3. Pembuatan peta tanah. Peta tanah adalah representasi grafis jenis tanah di suatu area. Peta tanah sangat berguna untuk perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan konservasi tanah. Tahapan pembuatan tanah. 1. Digitalisasi data, mengubah data hasil survei menjadi format digital. 2. Pembuatan poligon, membuat poligon untuk setiap satuan peta tanah. 3. Atribusi data, menambahkan atribut data, misalnya jenis tanah, sifat tanah, ke setiap poligon. 4. Simbolisasi, memberikan simbol yang berbeda. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri G3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhammad Alif, NIM 1R1B122023 akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu langkah-langkah dalam menanam tanah. Analisis data lapangan mengumpulkan data morfologi fisik dan kimia tanah dari setiap profil tanah. Penentuan horizon, mengidentifikasi dan mendeskripsikan horizon tanah. Menentukan kelas tanah, mengklasifikasikan tanah dalam kelas tanah yang berdasarkan kinerja yang telah diterapkan dalam sistem klasifikasi yang digunakan. Yang terakhir itu penentuan suatu peta tanah, menggabungkan profil-profil tanah yang telah memiliki sifat yang sama dalam satu satuan peta tanah. Kita lanjut lagi ke B, pembuatan kisaran sifat tanah. Kisaran sifat tanah adalah rentang nilai sifat tanah dalam suatu satuan peta tanah. Informasi ini digunakan untuk mengetahui variabilitas sifat tanah dalam suatu area dan untuk perencanaan suatu lahan. Cara membuat kisaran sifat tanah. 1. Mengumpulkan data sifat tanah dari semua profil tanah dalam suatu satuan peta tanah. Hitung statistik deskripsi, menghitung nilai rata-rata
standar defisian, minimum, dan maksimum untuk setiap sifat tanah. Yang terakhir, visualisasi data, membuat grafik atau tabel untuk memperlihatkan distribusi tanah. Yang kedua, analisis. Yang kedua, macam analisis laboratorium contoh tanah. Analisis laboratorium merupakan salah satu bagian penting dalam survei tanah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat kimia, sifat fisik, dan mineralogi tanah secara lebih detail. Beberapa jenis analisis contoh analisis laboratorium yang umum dilakukan adalah analisis fisik, analisis kimia, dan mikrobiologi. Yang ketiga, pembuatan peta tanah. Pembuatan peta tanah adalah referensi grafik yang didistribusikan jenis tanah di suatu area. Peta tanah sangat berguna untuk perencanaan tata ruang, pengolahan sumber daya alam, dan konservasi tanah. Tahapan pembuatan peta tanah: digitasi data, pembuatan poligon, atribut data, simbologi lewat peta, perangkat lunak yang digunakan, terus sistem informasinya, software pengolahan data spasialnya. Pembahasan kita masuk di selanjutnya. Pembahasan penanganan data survei tanah adalah proses pengolahan data analisis yang mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti perencanaan, penggunaan lahan, pertanian, konservasi lingkungan, atau pembangunan infrastruktur. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting yang harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Kesimpulan dari PPT kami yaitu penanganan data survei tanah merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Dengan penanganan data yang baik, kita dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang sumber daya tanah. Informasi ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengolahan yang berkelanjutan. Penanganan data survei tanah yakni proses yang mengembalikan pengumpulan, pengolahan data, analisis, visualisasi, dan pelaporan data yang akurat dan dapat diandalkan. Penanganan yang baik akan memberikan hasil yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan dalam perencanaan penggunaan lahan, pertanian, serta konservasi lingkungan hingga maksimal manfaat tanah tanpa merusak ekosistem. Baik, mungkin itu sedikit paparan dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan dan juga salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.